Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Hari yang indah Tuhan berikan buat kita semua, dan hari ini kita diberikan kesempatan kembali bertemu. Kami bersuka cita di sini saudara. Kami percaya saudara pun bersuka cita karena hari ini kita akan masuki pembacaan Alkitab di Kejadian pasalnya yang ke-29. Sungguh perjalanan yang indah dalam pembacaan Alkitab setiap hari saudara. Mari kami dari Elkana Ministry mengundang saudara-saudara semua untuk membuka Alkitab. Hari ini kita akan baca bersama-sama, dan buat saudara-saudara yang baru pertama kali melihat tayangan kami, mari saudara juga kami mengundang untuk mendengar dan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Saudara, sebelumnya kita siapkan hati kita sebelum membaca Alkitab. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Dan hari ini kita akan berdoa sebelum baca firman. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur Tuhan ketika kami bangun pagi, ketika kami melakukan aktivitas, Tuhanlah penolong kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami kembali hari ini. Selama kami hidup, bawalah kami belajar untuk memberikan waktu-waktu kami, memprioritaskan Engkau dalam kehidupan, dalam waktu-waktu kami setiap hari. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu mau datang memberikan waktu kami untuk kami baca kebenaran firman Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin gelap, penuh dengan emosi, penuh dengan cacian, kami cuma butuh firman Tuhan yang akan meneguhkan setiap kami, yang akan memampukan setiap kami untuk berdiri, berjalan dalam rancangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap firman yang kami baca mengubahkan setiap kami, memerdekakan setiap kami, dan membuat hidup kami menjadi baru setiap hari. Kami punya energi yang baru Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup, bergerak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur kami ada di sini oleh karena anugerah Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau membantu setiap kami yang rindu membaca, merenungkan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus, biarlah Engkau membuka setiap pemikiran-pemikiran kami yang bodoh. Biarlah Engkau memberikan kami pemahaman. Biarlah Engkau beri pengertian dari surga. Sehingga ketika pemikiran kami dibukakan, maka kami mengerti, kami mendapat sesuatu yang dahsyat lewat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa setiap apapun yang mengganggu jalannya pembacaan Alkitab kami, di dalam nama Yesus kami tolak hancurkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga, yang hidup menjadi juru selamat kami, satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, dan buat saudara-saudara yang mungkin sedang dalam perjalanan yang belum bisa membuka Alkitab saudara bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini, karena hari-hari ini penting kita untuk mendengarkan sesuatu yang positif, bukan cuma positif, tapi penting kita mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran dalam hidup kita, kebenaran Tuhan. Dan dalam Alkitab kita akan mengenal siapa pribadi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita membuka Alkitab dengan sukacita. Saya akan membacakan bersama siang hari ini, dan saudara-saudara bisa juga membaca bersama di rumah. Dalam nama Yesus. Kejadian pasalnya yang ke-29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-35. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang di sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang,
dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu. Kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan yang lebih tua, namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban
7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu, ia tidak melahirkan lagi. Amin. Demikian puji nama Tuhan atas firman Tuhan siang hari ini, saudara. Saya percaya karena kasih dan anugerah Tuhan, kita bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab kita di hari ini, di kitab Kejadian pasalnya 29 sampai ayatnya yang ke-35. Terima kasih saudara sudah bersama dengan kami. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara seiman yang sudah bersama membaca firman Tuhan hari ini. Mari saudara terus bergabung dengan kami di besok hari sampai kita bisa menyelesaikan bersama-sama pembacaan Alkitab, satu Alkitab penuh dari Kejadian sampai Wahyu yang akan kita bacakan satu pasal satu hari, saudara. Dan puji nama Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah subscribe, yang sudah share video-video kami, dan yang sudah masuk dalam kolom komentar. Kami percaya saudara sangat dikasihi dan saudara diberkati, memberkati banyak orang. Terima kasih saudara, di besok hari kita akan berjumpa kembali pada waktu yang sama. Kami berterima kasih untuk saudara-saudara semua. Kiranya Tuhan memberikan kesetiaan bagi kita semua di hati kita untuk kita terus mencintai firman Tuhan. Dan jangan lupa saudara untuk membaca firman Tuhan ini berulang-ulang setiap hari. Sehingga Roh Kudus akan memberikan kita pengertian demi pengertian, pemahaman demi pemahaman tentang firman Tuhan. Jangan lupa ketika saudara sudah mendapatkan poin yang penting tentang firman Tuhan hari ini, ataupun ada ayat firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saudara, saudara bisa share di kolom komentar untuk memberkati banyak orang. Terima kasih saudara, kami dari Elkanah Ministry dan saya Yeti mengucapkan Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.